Disiplin menjaga lisan dari perkataan dan ucapan yang sia-sia, kotor, dan menyakitkan adalah pintu gerbang pembentukan karakter kepada anak. Banyak karakter-karakter buruk yang muncul dan terbentuk disebabkan oleh lisan yang tidak terjaga. Misalnya karakter tidak jujur. Muncul akibat terlalu banyak bicara yang tidak sesuai atau janji-janji dengan lisan yang tidak ditepati, sehingga akhirnya membuatnya melakukan kebohongan. Perilaku tidak jujur atau suka berbohong adalah pangkal terjadinya karakter-karakter buruk yang lain seperti menipu, berkhianat, dan lainnya. Kebiasaan berbohong akan membentuk karakter yang tidak jujur, dan karakter ini pangkalnya muncul dari lisan yang tidak terjaga. Rasulullah SAW dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari bersabda bahwa keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Penting untuk menjaga lisan, sebab lisan diibaratkan sebuah pisau yang apabila salah menggunakannya akan melukai banyak orang. Di zaman modern, ketajaman lisan kadang juga mewujudkan dalam sebuah aktivitas di media sosial melalui status-status yang ditulis. Sudah semestinya sebagai umat Islam membuat status di media sosial yang tak menyinggung orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kami akan memberinya pahala yang besar." Quran Surat An-Nisa ayat 114. Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah SAW juga bersabda, "Hendaklah engkau lebih banyak diam, sebab diam dapat menyingkirkan setan dan menolongmu terhadap urusan agamamu." Hadis riwayat Ahmad. Allah memperingatkan bahwa terdapat malaikat yang mencatat setiap ucapan manusia, yang baik maupun yang buruk. Allah Ta'ala berfirman, "Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir." Quran Surat Qaf ayat 18. Allah Ta'ala menurunkan ayat, "Kamu sekali-sekali tidak dapat bersembunyi dari kesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu kepadamu." Quran Surat Fussilat ayat 22. Hukuman untuk manusia yang tidak menjaga lisannya sudah dituliskan. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu, dan karenanya dia jatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari Sa'al bin Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa bisa memberi jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya dan dua kakinya, maka ku berikan kepadanya jaminan masuk surga." Yang dimaksud dengan apa yang ada di antara dua janggutnya adalah mulut, yaitu lisan kita. Begitulah pentingnya menjaga lisan dipotret Allah melalui firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71 berbunyi, "Dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu." Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman agar tetap bertakwa kepadanya, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar, yang jujur, tidak bengkok, tidak pula menyimpang. Lalu Allah menjanjikan kepada mereka akan memberi pahala dengan memperbaiki amal perbuatan mereka, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Menurut Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, pangkal permasalahan adalah akibat dari ketidakkedisiplinan kita menjaga lisan. Oleh sebab itu, latihan membiasakan menjaga lisan sangat penting dilakukan untuk membentuk karakter dan kepribadian berakhlak mulia. Agim juga mencetuskan konsep sederhana dalam menjaga lisan, yaitu konsep BMT, benar, manfaat, tak menyakiti. Jika ingin berkata, maka pastikan kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang benar, bermanfaat,
dan tidak menyakiti hati siapapun yang mendengarkannya. Rasulullah SAW juga bersabda, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah disebutkan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau lebih baik diam, jika tidak mampu berkata baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Efek dari jaga lisan ini ternyata berpengaruh kepada anak. Mereka yang lebih santun dan menjadikan mereka lebih menyukai kegiatan yang bermanfaat seperti menambah hafalan Quran, murojaah hafalan, dan kegiatan pengembangan diri lainnya. Dari uraian di atas, maka sebagai orang tua penting untuk mengajarkan pendidikan menjaga lisan kepada anak-anak di rumah agar mereka dapat memiliki karakter baik dan berakhlak mulia. Inilah tips yang dapat dilakukan para orang tua di rumah untuk latihan, pembiasaan, dan pembentukan karakter baik dari mendisiplinkan dan menjaga lisannya. Yang pertama adalah bacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadits tentang perkataan yang baik dan pentingnya menjaga lisan. Yang kedua, ceritakanlah kisah-kisah Nabi dan sahabat yang beruntung karena menjaga lisan dengan perkataan yang benar. Yang ketiga, ajarkan kepada anak kata-kata dan kalimat yang baik dan tekankan untuk berlatih membiasakannya. Yang keempat, informasikan kata-kata dan kalimat yang buruk yang harus ditinggalkan oleh mereka. Yang kelima, hindarkanlah anak dari teman lingkungan yang tidak bisa menjaga lisan. Yang keenam, berikan konsekuensi ketika anak mengucapkan kata-kata buruk dan kotor. Dan yang terakhir adalah doakan anak-anak kita agar mereka mampu menjaga lisan dan menjadikan anak yang soleh dan bermanfaat untuk orang banyak. Demikian tips sederhana untuk membiasakan anak-anak dan keluarga kita untuk menjaga lisannya. Dengan menjaga lisan, anak-anak akan memiliki akhlak yang baik dan terhindar dari hal-hal yang buruk yang dapat menimbulkan dari ketidakmampuan pengontrolan perkataan mereka. Semoga kita semua dapat bersama secara simultan menerapkannya di segala aktivitas yang kita jalankan.